Tahukah kalian bahwa menurut sebuah penelitian, manusia rata-rata melakukan 40% kebiasaan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Itu berarti hampir dari setengah hidup manusia itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan mereka. Dalam video ini kita akan bahas 9 kebiasaan buruk yang bisa merusak hidup kalian. Langsung tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Kita kembali ke tadi topik tentang kebiasaan buruk. Saya selalu bilang bahwa sukses dibangun dari kebiasaan, gagal juga dibangun dari kebiasaan. Bahkan kebiasaan ini kalau Anda bisa hindari, misalnya Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Yang pertama adalah proskatinasi. Proskatinasi itu artinya berasal dari bahasa Inggris namanya procrastination. Procrastination itu artinya suka menunda. Kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas itu bisa merusak produktivitas Anda dan mengganggu mencapai tujuan. Cara mengatasinya bisa dengan teknik manajemen waktu, yaitu teknik Pomodoro atau membuat daftar tugas. Jadi Anda harus menulis apa yang Anda akan lakukan besok hari. 7 hal itu selalu saya tulis malam harinya. Besok saya mau ini. Kalau Anda tidak menuliskan apa yang Anda inginkan, Anda cuma melatih hari-hari itu dengan banyak penundaan. Apalagi misalnya kalau Anda tidak menuliskan apa yang harus Anda kerjakan, besok Anda melewati hari dengan cepat. Tiba-tiba lewat hari dengan cepat. Apalagi Anda kalau lewat harinya cuma dengan stalking IG, melihat reel sepanjang hari, Anda nggak tahu tiba-tiba waktu udah lewat 5-6 jam begitu cepat. Itu seringkali berbahaya. Penundaan. Yang kedua adalah kecanduan teknologi. Baru aja saya ralat tadi. Kecanduan teknologi ini juga sangat berbahaya. Misalkan kecanduan media sosial, kecanduan main game, kecanduan konsumsi konten digital yang secara berlebihan, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Jadi cara mengatasinya bisa dengan mengatur waktu dan memberikan batasan penggunaan teknologi. Karena Anda suka nggak suka, sekarang Anda menonton konten IG aja, atau lihat TikTok aja, itu sepanjang hari, Anda nggak sadar itu bisa memakan waktu 8 jam sampai 10 jam. Anda bisa melewati hari dengan cepat hanya dengan melihat video di IG, itu sangat cepat sekali. Dan itu sangat mencandu. Yang ketiga adalah lifestyle. Nah, ini yang paling berat. Sebenarnya kenapa saya bilang paling berat? Karena anak-anak sekarang itu karena kaum rebahan, habiskan waktu semuanya di sosmed, sampai lupa tentang lifestyle yang sehat. Nah, lifestyle yang sehat ini adalah satu pola makan yang tidak sehat. Terlalu banyak goreng, terlalu banyak makan junk food. Karena semua sosial media algoritmanya makan yang heboh-heboh, mukbang-mukbang yang heboh. Akhirnya Anda konsumsi, perut Anda tidak kuat, dan akhirnya perut Anda jadi masalah. Dan juga terlalu banyak makan yang manis. Itu akhirnya membuat tubuh Anda mengalami inflamasi. Saya nggak mau bahas, itu sudah dibahas semuanya di SP30 Health. Silakan Anda subscribe channel SP30 Health. Itu ada 2 dokter hebat yang di sana membahas, Dr. Sungadi sama Dr. Hans. 2 orang ini selalu membahas, dan beberapa topik terakhir itu membahas tentang bagaimana tubuh itu mengalami inflamasi karena kelebihan gula sama kelebihan dari goreng-gorengan. Dan yang kedua adalah kurangnya olahraga. Itu sudah sangat jelas. Kegiatan fisik itu sangat penting untuk kesehatan secara holistik atau secara umum. Kebiasaan buruk ini bisa diatasi dengan meluangkan waktu untuk olahraga. Minimal lah, nggak usah banyak-banyak. 15-30 menit per hari. Niscaya Anda akan mengalami sebuah perubahan yang besar-besaran. Yang ketiga, yang paling penting adalah tidak cukup istirahat. Anda selalu gunakan waktu malam hari untuk nonton IG, Reels, sehingga nggak kerasa, tiba-tiba udah jam 4 pagi. Saya udah 4 jam, harusnya tidur malam, tapi nggak sadar sampai jam 4 pagi. Dan itu akhirnya merusak semua metabolisme tubuh Anda. Jadi caranya adalah buat jadwal tidur yang konsisten dan pastikan lingkup tidurnya itu nyaman sekali. So, 3 ini lifestyle harus Anda rubah ya. Jadi jangan lupa, yaitu pola makan, kedua pola istirahat, dan yang ketiga adalah olahraga. Itu yang harus Anda jalankan. Yang keempat, yaitu kebiasaan berpikir negatif atau pesimis. Kebiasaan ini berupa selalu berpikir negatif, meremehkan diri sendiri, selalu berfokus pada hal-hal yang buruk. Cara mengatasinya bisa dengan mindfulness, yaitu Anda harus bisa dengan cara kesadaran, meditasi, atau bantuan profesional seperti konseling dan terapi. Ingatlah bahwa proses merubah kebiasaan membutuhkan waktu dan konsisten. Penting untuk memilih 1 atau 2 kebiasaan yang fokus di awal, setelah merasa nyaman baru menambah kebiasaan baru. Jadi contohnya tadi, kalau Anda mulai olahraga 15 menit, ya olahraga itu dulu, konsisten. Kalau Anda pola tidurnya nggak bisa dirubah, olahraga dulu. Karena olahraga akan membuat tubuh Anda capek dan malam langsung tidur. Jadi kalau 2 kebiasaan sudah jalankan, ketiga pola makannya dibenahi. Keempat, mulai membuat jadwal. Itu dulu. Semua kebiasaan positif itu kalau Anda jalankan, hidup Anda akan mengalami transformasi besar-besaran. Dan yang kelima, ya ini memang juga banyak ya, konsumsi alkohol
atau bahkan konsumsi narkoba. Nah, kalau sudah narkoba nggak ketolong deh. Konsumsi substansi ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan fisik dan tubuh kalian, serta mengganggu hubungan sosial dan pekerjaan Anda. Cara mengatasinya bisa dengan cara bantuan medis dan dukungan orang-orang yang di sekitar Anda. Itu penting sekali. Yang keenam adalah menghindari konflik. Menghindari konflik atau masalah dapat membuat situasi menjadi lebih buruk. Untuk mengatasinya, Anda perlu belajar bagaimana cara menghadapi masalah dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan efektif. Apalagi sekarang di sosial media itu suka sekali orang ada konflik, ada drama ya. Itu langsung pasti videonya, view-nya kencang sekali. Orang Indonesia itu suka sekali kepo kalau melihat adanya drama dan perkelahian ya. Makanya setiap drama atau sinetron pasti ada pertengkaran. Itu orang suka lihat. Tapi sebaiknya hidup Anda hindari. Kalau hidup Anda mau terjadi perubahan yang signifikan. Yang ketujuh adalah selalu ingin sempurna, perfeksionis. Ini nggak bisa. Mengejar kesempurnaan bisa membuat Anda merasa stres dan tidak pernah merasa puas. Untuk mengatasinya, belajar untuk menerima. Saya sudah pernah buat video tentang UW. Video tentang UW itu let go. Jadi mengikhlaskan. Ketika Anda menerima bahwa tidak ada yang sempurna dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan yang kedelapan, never say no. Berani untuk berkata tidak. Ini adalah sabotase diri. Jika Anda selalu mengatakan ya pada permintaan orang lain, mengabaikan kebutuhan diri sendiri, diminta bantuan ini ya, sana iya, sehingga Anda tidak ada yang terselesaikan. Anda menjadi orang yang baik tapi tidak benar. Saya selalu berkata demikian. Anda bisa menjadi merasa stres dan kelelahan, overwhelmed. Belajarlah untuk menghargai waktu dan energi Anda untuk bisa belajar mengatakan tidak. Memang menjadi pribadi yang tegas dan mengatakan tidak itu agak sulit karena orang Indonesia itu kan terkenal murah senyum, gotong royong, suka membantu orang lain, dan yang terakhir sungkanan ya. Sungkanan itu terlalu tenggang rasa. Padahal berani berkata tidak itu termasuk salah satu cara untuk Anda memperbaiki kebiasaan buruk ini. Ketika Anda semuanya oke, akhirnya menjadikan diri Anda itu yang hancur, menjadikan diri Anda yang tidak punya waktu untuk diri sendiri ya. Dan yang terakhir, terlalu banyak kritik diri. Ya, kritik diri berlebihan bisa merusak harga diri. Jadi akhirnya cenderung tidak percaya diri. Kenapa kok hidungku seperti ini? Kenapa kok mataku seperti ini? Kenapa kok rambutku seperti ini? Ini selalu kritik sendiri. Dan Anda sesekali harus saya cinta diri saya puji diri saya cinta diri saya. Saya cinta diri saya itu artinya Anda menerima diri Anda apa adanya. Anda tidak lagi mengkritik diri Anda sendiri terus. Akhirnya menjadi sabotase diri atas prestasi yang telah Anda capai. Jadi mulailah belajar mencintai diri Anda. Nah, 9 kebiasaan ini saya percaya kalau Anda jalankan dengan baik, niscaya Anda akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Demikian video ini kali ini saya buat. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat. Luar biasa. Yang paling penting adalah tidak cukup istirahat. Anda selalu gunakan waktu malam hari untuk nonton IG, Reels, sehingga nggak kerasa, tiba-tiba udah jam 4 pagi. Saya udah 4 jam, harusnya tidur malam, tapi nggak sadar sampai jam 4 pagi. Dan itu akhirnya merusak semua metabolisme tubuh Anda. Jadi caranya adalah buat jadwal tidur yang konsisten dan pastikan lingkup tidurnya itu nyaman sekali.